Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkat pemeliharaan-Mu kami bisa ada sampai saat ini, kami bisa terus merasakan kebahagiaan di tengah-tengah pandemi ini Bapa. Kami berkecukupan juga Tuhan, semua itu berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan Bapa. Biar kiranya Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk fokus mendengarkan renungan hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang hamba yang baik. Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dari ayat tersebut, kita tahu bahwa hamba yang baik itu adalah orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Hamba yang baik itu tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca ayat tersebut, ternyata menjadi hamba yang baik itu tidak muluk-muluk. Tuhan hanya ingin kita menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada perintahnya. Proses yang harus dilalui oleh seorang hamba yang baik adalah setia terhadap perkara yang kecil. Dalam Matius ini, perkara kecil itu adalah jumlah talenta yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya. Dan kemudian hamba tersebut menghasilkan laba dari yang diberikan kepadanya. Artinya, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dan kita mampu mengelolanya dengan baik, itulah tandanya kita telah setia dalam perkara kecil. Maka ketika datang perkara besar, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Dan jika kita tidak dapat mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan yang kita lakukan hanya mengeluh saja dalam hidup ini, maka kita adalah hamba yang jahat. Seperti yang tertulis dalam Matius 25, ayat yang ke-24 sampai 26. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan pemalas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Terkadang kita sebagai manusia lupa untuk bersyukur terhadap hal-hal kecil yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita malah lebih sering mengeluh, dan juga hilang pengharapan. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi hamba yang baik? Selama kita hidup, apakah kita sudah benar setia dan taat kepada firman Tuhan? Biar hati kita masing-masing yang menjawabnya. Akhir kata di renungan ini, marilah kita menjadi hamba yang baik, yang setia terhadap perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan kepada kita untuk memproses hidup kita. Dan jangan lagi kita menjadi hamba yang jahat, yang tidak setia dan pemalas. Sekian renungan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini Bapa. Biar kiranya Tuhan sesuai dengan renungan ini, kami bisa menjadi hamba-Mu yang baik Tuhan, yang akan taat setiap firman-Mu, yang setia kepadamu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melakukan setiap perintah-Mu Bapa, supaya kami jangan menjadi hamba-Mu yang jahat dan menjadi hamba-Mu yang pemalas. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman yang dikasihi Tuhan buat waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa tetap setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkatimu.